Halo sahabatku yang dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku dimanapun Anda berada, ya ada para sahabat yang dari luar yang mendengarkan channel YouTube saya, terima kasih. Ada yang dari Belanda, Amerika, ya Denmark, Singapura, Filipina, dan yang lain-lainnya, Indonesia terutama, ya terima kasih untuk eh, waktu Anda mendengarkan penjelasan YouTube yang saya sampaikan. Ya, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua dan memberikan pengertian sehingga kita memiliki iman yang benar, kita memiliki pandangan iman dan dasar iman yang kuat sehingga tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Ya baik, sahabatku yang dikasih dalam Tuhan, pada topik kali ini saya diminta untuk menanggapi sebuah video yang lagi viral ya. Ini tentang satu orang yang namanya Paul Zhang ya. Paul Zhang ini dia ngaku dia adalah seorang nabi katanya. Kemudian dia menantang orang untuk melaporkannya. Ya. Saya memang tidak banyak mengikuti video dia ya. Tapi saya coba lihat beberapa video ya. Nah, salah satunya ini videonya ini. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang, yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lu satu laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan. Jadi kan 5 juta. Bahkan kan 3, kan kasih 5 nih di wilayah Polres yang berbeda. Oke. Sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan ya. Kalau kita lihat ya videonya model cara bicaranya begini, saya akan mengemukakan pendapat saya beberapa poin. Pertama ya, Paul Zhang ini sesat. Ya. Bukan saya menghakimi sembarangan, tetapi ketika siapapun di dunia ini, bukan cuma Paul Zhang, ya, siapapun yang mengaku dirinya adalah nabi dari Tuhan, ya, kemudian atau mengaku rasul, ya, yang mendapat pewahyuan, setelah Alkitab selesai ditulis, bagi saya, iman saya itu sesat. Karena saya percaya ya, Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Setelah Alkitab selesai ditulis, Tuhan tidak menurunkan ya, tidak memanggil rasul lagi, tidak memanggil nabi lagi, karena semua ya tulisan para rasul dan para nabi sudah ada di Alkitab, dan Tuhan ingin kita semua membaca Alkitab firman-Nya dan mengimaninya dengan sungguh-sungguh. Dasar pengajaran kekristenan adalah Alkitab yang ditulis oleh para rasul dan para nabi ketika dulu belum ada Alkitab. Nah, jadi ketika Wahyu pasal 22 ayat 21 ditulis, jangan ditambah, jangan dikurang perkataan-perkataan di kitab ini, itulah final. Ya. Jadi sebenarnya dalam kekristenan sendiri udah banyak yang ngaku nabi, ngaku rasul, ngaku dengar suara Tuhan, ngaku apa, itu banyak. Bahkan di Cina ada yang perempuan yang ngaku dia adalah inkarnasi Yesus Kristus, perempuan. Kemudian dia mendirikan gereja lah kekristenan, menyebarkan ajarannya, dan banyak juga yang mengikutinya. Nah, jadi ya bagi saya ya, orang yang mengaku dirinya nabi kah, rasul kah, setelah Alkitab selesai ditulis, saya tidak percaya itu. Ya, karena Yesus Kristus hanya mengangkat 12 rasul untuk orang Yahudi, kemudian 1 rasul untuk non-Yahudi, Rasul Paulus. Ya, itu posisi iman saya. Paul Zhang ini sesat. Dia mengaku nabi ke-20, ke-26. Ini tidak benar gitu loh. Ya, itu pertama dulu. Kemudian, ya, Paul Zhang ya salah ketika dia mengolok-ngolok agama lain. Begini, kalau saya beda pandangan ya dengan agama lain, ya itu sah-sah saja. Semua orang boleh berbeda pendapat, boleh berbeda iman, boleh beda agama, tidak ada masalah. Tidak ada diharuskan kita harus sama. Tapi ketika kita mengolok-ngolok, nah,
itu berbeda. Harusnya dia menjelaskan, pandangan saya begini, ya pandangan agama si itu begini, gitu loh. Nah, nabinya begini, tingkah lakunya, tapi rasul-rasul yang ada di Alkitab yang saya imani begini. Nah, itu tidak masalah, tidak perlu ngolok-ngolok, karena itu kan iman masing-masing. Nah, bagi saya, ya, semua orang mau beriman kepada siapapun itu hak dia. Ya, mau dia ngaku Tuhan, dia ngaku Nabi, ya anggap aja dia orang sakit jiwa, nggak usah dipercayai. Buat apa kita ini? Kita tersinggung dan marah. Lalu tangkap polisi, apa urusan polisi sama yang seperti ini? Nah, inilah di sini kedewasaan menyikapi setiap perbedaan. Gitu. Nah, memang undang-undang di Indonesia mengatur hal itu, ya. Jadi mau tidak mau polisi harus terima laporan karena undang-undangnya memang demikian, penistaan agama. Ini pasal-pasal karet bagi saya, ya. Nah, seperti itu. Kalau Polzang ditangkap, harusnya model-model ceramahnya Yaya Waloni, ya, dan yang lain-lain yang ngolok-ngolok Kaimana apa segala macam itu harusnya ditangkap juga. Nah, udah berapa banyak laporan tentang itu tapi tidak ditangkap. Nah, ya, Paul Zhang bagi saya tidak mewakili kekristenan karena bagi saya dia itu bukan Kristen yang Alkitabiah, bukan Kristen yang patuh Alkitab, tapi orang yang belum paham kekristenan hanya fanatik bodoh gitu loh. Nah, itu posisi yang kedua. Nah, posisi saya yang ketiga, saya melihat bahwa gini. Orang Kristen itu tidak perlu marah, tidak perlu ya merasa benci kalau nabinya agamanya diolok. Kalau orang Kristen tidak usah. Berapa banyak sih orang mengolok Yesus disalib dah dia telanjang lah, makan pakai gambar Yesus, dibuat sendal jepit diinjak kuda. Tidak ada masalah. Bagi saya juga tidak percaya bahwa Yesus itu mukanya seperti gondrong kayak preman itu. Gitu loh. Bagi saya Yesus yang saya percaya tidak tahu wajahnya seperti, bukan seperti yang digambar di kalender di mana-mana itu. Itu hanyalah hasil imajinasi para pelukis. Saya tidak pernah marah. Mereka mau bilang Yesus itu apa, itu urusan dia sama pencipta langit dan bumi, dan kalau dia tidak benar nanti Tuhan akan hukum dia. Apa pula saya harus marah gitu loh. Nah, itu kalau saya, ya. Nah, seharusnya orang Kristen juga seperti itu. Ketika orang bilang dia tidak mau percaya Alkitab, dia tidak mau percaya Yesus. Yesus itu begini, Yesus ini gini. Dia kawin dengan Maria Magdalena, apa segala macam. Fitnah-fitnah. Ya itu terserah dia lah. Itu hak dia. Tetapi bagi saya, ya, saya tidak menemukan bukti dan dasar Alkitabnya Yesus melakukan itu. Ya. Nah, kemudian posisi yang keempat, ya. Saya sama sekali tidak membenci orang lain, ya, tetapi saya tidak setuju itu dengan ajaran yang disampaikannya. Alkitab memerintahkan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Jangan membenci. Ya. Kita mengasihi. Nah, tapi mengasihi itu bukan berarti kita harus sama terus iman kita. Kita harus setuju terus terhadap yang salah gitu loh. Bukan begitu. Nah, ya. Oke, kemudian ya posisi selanjutnya adalah saya merasa saya berhak untuk menjelaskan iman saya, kepercayaan saya. Walaupun berbeda dengan orang lain, walaupun kadangkala itu orang lain bisa tersinggung. Soalnya masalah tersinggung itu subjektif. Ya. Kita bicara yang baik, kita sudah sopan pun orang lain bisa tersinggung. Ya itu hal yang sangat subjektif. Ketika emosi seseorang tidak baik, ya, memang dirinya, hatinya itu penuh dengan kebencian. Orang lewat saja tidak senyum sama dia, dia bisa jadi benci, dia bisa jadi marah, bisa jadi emosi. Nah, bagi saya sebagai orang Kristen yang dewasa, tidak perlu demikian, ya. Kita berhak menjelaskan, dan setiap manusia sebenarnya gini, memiliki hak kebebasan untuk percaya kepada siapapun, percaya kepada apapun. Dia mau menyembah pohon kah? Dia mau menyembah handphone kah? Itu hak dia. Yang penting jangan merugikan orang lain. Oke. Dia mau membakar Alkitab kah? Itu hak dia lah, terserah. Tapi jangan ambil rampas Alkitab saya dan membakarnya. Kalau kamu mau beli di Gramedia, misalnya lah, toko buku lah gitu, kemudian kamu beli, kamu bakar apa, itu urusanmu, duitmu. Bagi saya yang suci itu bukan kertasnya, tapi firman yang ada di dalam itu. Tidak bisa ada orang lain yang bisa menyakiti saya, meluntuhkan iman saya, menghancurkan iman saya dengan cara membenci demikian. Tidak ada. Saya justru tidak bersimpati sama dia.
yang seperti itu, ya. Dia harus menjelaskan mengapa saya harus meninggalkan keyakinan saya karena keyakinan saya salah. Nah, keyakinan dia yang benar. Dia harus menawarkan sesuatu yang lebih benar, maka baru saya bisa pindah agama. Nah, Paul Zhang kesalahannya di situ, dia harus menjelaskan sebenarnya secara detail bagaimana begini-gini. Ya, udah. Nah, tapi dia mengolok-olok, itu yang salahnya, ya. Bagi saya, ya, bagi orang lain ya is okay. Kemudian begini. Karena saya berhak menjelaskan iman saya bebas berpikir, bebas berbicara, ya, bebas beriman, bebas untuk mengakui siapa nabi saya, itu hak saya. Ya. Dan tidak ada boleh orang lain yang memaksa saya harus ikut agama dia. Nah, sama ketika saya menjelaskan firman Tuhan, ketika saya menjelaskan kebenaran, banyak caci maki dari orang Kristen sendiri, memang banyak yang bodoh, belum dewasa. Mereka harus lalu berkata, oh kita harus satu iman. Tidak harus. Anda baca Alkitab, Anda cek. Yang benar ya harus satu bersatu. Ya. Tapi kita harus menyatakan kesalahan. Nah, saya tidak pernah memaksa. Anda menonton channel YouTube saya menjelaskan iman saya. Saya tidak pernah memaksa Anda harus ikut saya. Itu hakmu. Anda pikirkan, urusanmu nanti. Ketika nanti engkau mati, engkau masuk surga, masuk neraka, tanggung jawabmu sama Tuhan. Tapi saya sudah berusaha menjelaskan firman Tuhan sesuai dengan Alkitab. Gitu. Nah, kalau Anda sebenarnya memiliki itikat baik, harusnya sampaikan, ini loh yang benar, begini loh. Nah, kalau main lapor ke polisi, laporkan saya, laporkan, apa untungnya? Berarti Anda memakai cara kekerasan, cara kekuasaan pemerintah untuk membungkam orang lain berpikir, orang lain untuk kebebasan untuk beriman. Ini tidak benar gitu. Kalah berargumentasi, main lapor. Ini salah, ya. Kalau bagi saya, kemudian ya, saya hidup penuh toleransi. Toleransi itu begini, tidak memaksakan keyakinan saya pada orang lain. Saya menghargai akhirnya dia. Jadi saya pergi ke warung, dia suka makan nasi goreng, saya suka makan bakso. Kita tidak bisa saya paksakan, oh kamu harus makan ini ya, sesuai dengan selera saya. Tidak bisa. Tapi kita justru saling ya menghormati. Oh kamu suka agama itu ya silakan, tidak ada masalah. Tapi kalau kamu tanya kepada saya, apa iman saya akan jelaskan. Mengapa saya tidak ikut agama ini, saya jelaskan, saya beberkan faktanya. Sesuai dengan ya, pengetahuan yang saya miliki, akal budi yang Tuhan kasih kepada saya. Nah, itu namanya toleransi, menghargai kepercayaan orang lain. Gitu loh. Nah, di dalam kekristenan itu tidak ada istilah itu. Jika kita ribut, jika apa gitu, lapor kekuasaan pemerintah, lalu pemerintah akan tangkap, lalu bunuh. Ah, itulah gaya yang dilakukan oleh Farisi, Saduki, majelis agama pada waktu itu yang berkuasa di Roma. Ketika dia tidak mampu bersoal jawab, ya, bersoal jawab dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya, mereka mencari bersekongkol, berencana untuk membunuh Yesus dengan pakai kekuasaan pemerintah. Nah, ini bukti bahwa mereka itu sesat, bapak mereka itu iblis. Beberapa waktu yang lalu, ya, saya ditelepon juga sama orang Full Gospel Businessman Fellowship. Seharusnya mereka itu jelaskan kalau saya salahnya di mana. Demo Sakarian itu dia ngaku dapat penglihatan itu, saya tidak percaya. Itu saya jelaskan, itu hak saya. Lalu dia, oh hati-hati ini soal nanti dilaporkan undang-undang ITE. Oh dia ngancam. Dia pikir dia bisnismen kaya, banyak duit, banyak kenalan jenderal-jenderal katanya di sana. Lalu apa hubungannya iman dengan para kekuasaan? Nah ini membuktikan bahwa arogansi, ketidakbenaran, ketidakfahaman orang Kristen sendiri juga ya, terhadap imannya. Harusnya kalau dia tidak setuju dengan iman saya, dia jelaskan, oh ini Pak John salah loh, ini ayat firman Tuhannya begini-begini. Bukannya dia jelaskan, dia pakai ancam. Oh, ini pelanggar undang ITE, nanti kita laporkan masuk penjara loh Pak John. Ya ampun, saya bilang, inilah gaya Farisi, Saduki, majelis agama ahli Taurat pada waktu itu yang menyalibkan Tuhan Yesus, yang membunuh Tuhan Yesus. Itu cara mereka itu seperti itu. Ketika tidak mampu, tidak menguasai firman Tuhan, mereka pakai cara lain. Nah, inilah dosa yang ada di dalam diri manusia. Nah, bagi saya, ya, saya banyak diskusi dengan orang lain. Saya menghargai pendapat orang lain. It's okay. Ya. Engkau tidak bisa memaksa saya juga tidak memaksamu. Ini saja pandangan saya. Nah, kemudian orang Kristen tidak mengenal istilah jihad. Orang Kristen mengenal istilah martir. Ya. Martir itu gini, kita memberitakan kebenaran dengan penuh kasih, menebar kebaikan, kemudian kita dibunuh karena iman kita. Padahal kita tidak menjahatinya. Kita menolongnya, kalau sakit kita tolong. Kalau dia ada masalah apa, kita tolong. Kalau mampu tolong.
dan kita memberitakan Injil kebenaran yang diimani. Kita juga tidak memaksa. Tapi kita rela, ya, martir, artinya rela mempertahankan iman kita ketika pedang diletakkan di leher dan mengatakan, apakah engkau harus menyangkal Yesus? Kalau engkau menyangkal Yesus, saya tidak akan potong kamu, saya tidak akan penggal lehermu. Tapi kalau kamu tetap percaya kepada Yesus, saya penggal lehermu. Oh, kita siap martir. Rasul-rasul semuanya martir. Paulus dipenggal Kaisar Nero. Petrus disalib terbalik, ya, oleh pemerintah-pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Ini ketidakbenaran, karena pada waktu itu pemerintah bersifat diktator, tidak ada kebebasan beragama, tidak ada menghargai hak asasi manusia. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, orang Kristen harus dewasa akan hal ini. Berani martir. Tidak apa, kita mati demi keyakinan iman kita. Tidak ada masalah, Tuhan Yesus sudah akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Nah, berbeda dengan jihad, kan? Jihad itu membela agama dengan mengangkat pedang. Nah, itu berbeda. Ya, tapi itu hak mereka lah. Itu urusan mereka. Ya, itu memang iman agama mereka. Nah, justru yang seperti ini merugikan orang lain ini, pemerintah, ya, harus tegas akan hal itu. Kita harus adil kepada semua agama. Saya tahu tidak semua apa yang dikemukakan oleh Paul Zhang ini adalah salah. Tetapi ketika dia mengolok-olok, ketika dia menantang-nantang, saudara-saudara, ini sudah arogansi, ini kesombongan, ini tidak benar. Orang Kristen tidak seperti itu. Dia penuh rendah hati untuk menjelaskan kebenaran, ya, pakai dasar-dasar dalil-dalil firman Tuhan. Itu yang benar. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, di dunia ini hari demi hari, ya, kebenaran akan dibungkam. Orang membongkar kesesatan, orang menyampaikan pendapat akan semakin sulit. Akan dikontrol di dalam satu kontrol kekuasaan pemimpin dunia. Sehingga tidak ada kebebasan berpendapat, tidak ada kebebasan untuk beragama, tidak ada kebebasan bahkan untuk menyatakan ekspresimu. Pada masa depan akan seperti itu. Nah, kita tidak tahu apakah Indonesia akan tetap, ya, seperti ini. Paul Zhang, dia bukan warga negara Indonesia lagi, dia berkata. Dia sudah ada di mana, Jerman, dia bilang. Ya, di Jerman bebas untuk mengemukakan pendapat. Orang bebas mau tidak beragama. Karena tidak penting bagi mereka di sana. Yang penting jangan merugikan orang lain, jangan bunuh orang lain, jangan menyakiti orang lain. Mau kamu tidak beragama, mau ateis, tidak ada masalah. Nah, disitulah, ya, mereka menghargai kebebasan manusia, demokrasi, kebebasan yang mereka hargai. Lain hal di Indonesia, di KTP saja saya kasih tahu, ya, itu harus ada agama. Mau menikah saja, kalau beda agama itu repot, ngurusnya setengah mati. Mau pindah agama lah, mau inilah ini. Padahal sebenarnya namanya pencatatan sipil itu cukup catatkan saja. Ini orang yang dulunya single, sekarang udah kawin sama ini, udah. Nggak perlu tanya agamanya apa sebenarnya. Lo dia mau kawin dengan agama apa, gue masa salah. Nah, akhirnya inilah yang punya problem, gitu. Semua bidang mau dibawa-bawa ke serka agama. Ya, ini salah, ini tidak benar. Bagi saya, silakan Anda kemukakan kalau Anda tidak setuju dengan saya. Sahabatku yang dikasih dalam Tuhan, saya berdoa untuk orang Kristen di Indonesia. Tetap semangat, tetap mewartakan kebenaran apapun yang terjadi. Ya. Jangan menyerah, jangan takut. Tapi kita dipanggil untuk memberitakan kebenaran, bukan mengolok-olok agama lain. Kita dipanggil untuk toleransi. Saya orang yang penuh toleransi. Tapi saya tidak kompromi. Toleransi yes, no compromise. But no compromise. Iman saya, prinsip saya tidak ada yang bisa mengubah. Karena saya tahu Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya. Siapapun yang mau mengatakan Yesus Kristus bukan, ya urusan dia sama Tuhan. Pada akhirnya nanti Tuhan yang akan menghukum dia. Tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Terus berjuang demi kebenaran firman Tuhan. Tetapi tetap penuh senyum dan penuh kasih. Bersama saya John Sung, Jesus, my Savior.